Halo Airsofter Indonesia, balik lagi bersama saya Agnes dari Lord John Airsoft. Kali ini kita akan menjelaskan soal fitment dan fitting dari penggunaan nozzle LJA yang sudah saya sediakan. Di atas meja adalah cylinder head dan juga tapet. Untuk cylinder headnya sendiri menggunakan merek SHS, untuk tapetnya sendiri menggunakan merek JG, cuma sama dengan SHS ya kan. Merek JG ini beda warna, itu aja. Biasanya SHS biru, ini JG orange. Jack and gun ya, JG itu bukan jingkong itu. Oke, yang pertama adalah penggunaan silinder. Untuk penggunaan silinder, kita harus menggunakan silinder dengan diameter 5,35 atau 5,4, itu enggak masalah. Untuk bagian nozzle guide ini, itu diameternya adalah 5,35 atau 5,4 itu. Untuk penggunaan silinder plastik, terutama merek INC, saya dapat laporan bahwa terlalu sempit untuk penggunaan nozzle LJA. Sempitnya itu dia nggak mau masuk ke bagian nozzle guide itu, karena memang untuk INC nozzle guide-nya itu lebih dari 5,5 kalau nggak salah, seperti itu. Nah, kenapa kita buat diameter dari lubang nozzle-nya itu lebih kecil? Agar dia si nozzle ini tidak terlalu goyang di nozzle guide. Jadi ketika ada dorongan BB, dia tidak tilting atau tidak naik gitu ya. Jadi tidak merubah sealing atau kompresi pada bagian ujung nozzle dan juga ujung karet, bibir karet hop up. Nggak ada bocor di situ, seperti itu. Oke, untuk silinder mungkin sekian. Jadi yang bisa digunakan adalah silinder dengan diameter 5,35, 5,3 ataupun 5,4, katakanlah seperti itu. Itu aman. Lalu yang kedua, fitment pada tapet. Fitment pada tapet memang kita buat dia sempit, sempit sekali malahan. Tujuannya agar dapat di fitting, ya kan. Di sini kalau kita goyang-goyang, itu dia di atas tapet tidak akan goyang ya nozzle-nya. Dia benar-benar dicengkram oleh si tapet bagian sini. Cuma memang karena proses injection mold itu ada bagian-bagian yang kurang sempurna. Jadi kita harus fitting pada bagian tapet. Fittingnya cukup mudah. Kelihatan nggak? Nah, bagian-bagian siku itu kita harus fitting agar menyesuaikan si nozzle. Jadi kalau kita nggak kelihatan. Nah, saya tunjukin. Mungkin terlihat ya. Nah, bagian pinggir sini dan sini. Nah, itu kelihatan deform atau berubah bentuk. Nah, bagian sisi kanan, sisi kiri itu ada perubahan bentuk karena terlalu sempit pada bagian tapet. Itu kita cukup menggunakan cutter aja untuk fitting.
Jangan lupa tetap menggunakan safety glass. Jadi yang kita fitting itu pada bagian tapet belakang. Apakah kelihatan? Ya. Nah, siku-siku belakang itu fokus. Kelihatan ya. Oke. Coba saya cari. Mungkin kalau siku-siku bagian ini di sini harus kita bikin benar-benar siku. Lalu pada bagian ini kita bikin agak lebar. Jadi pada bagian diameter luar si nozzle itu tidak terlalu sempit. Pada bagian diameter ini ya, ini tidak terlalu sempit. Caranya mudah, cukup kita pegang seperti ini, lalu kita gosok-gosok dikit dengan cutter. Jadi yang dikurangi adalah cerukan paling belakang, bukan di bagian yang masuk ke dalam nozzle. Seperti ini. Sedikit-sedikit kita lihat apakah deformnya berkurang. Agak susah ya kelihatan di kamera. Nah, bagian kiri kanan mungkin kelihatan. Mungkin kelihatan deform. Kita lalu ganti. Terus kita cek. Kita lihat apakah masih ada deform atau perubahan bentuk pada bagian sini, di ujung cutter ini ya, sama sini. Ini masih ada dikit. Kita kurang-kurangin dikit. Oke. Lalu kita juga bisa tes di cylinder head. Apakah pergerakannya sudah lancar seperti tanpa tapet. Itu juga bisa jadi perimeter ketika kita fitting nozzle ke tapetnya, ya kan. Kita lihat lagi kalau masih belum rata. Jadi deform yang saya maksud adalah
pada bagian rata ini, muka belakang ini, ya kan, dia kan rata kalau tanpa tapet. Jadi ketika tapetnya terlalu sempit, ketika kita pasang, dia seperti ada lekukan, ya kan, lekukan karena plastik lumayan fleksibel, dia ada lekukan. Terus kita bisa lihat perubahan bentuk. Ini sudah lumayan. Oke. Taruh seperti ini. Oke, sepertinya sudah. Oke, sudah rata. Hampir nggak ada deform sama sekali. Nah, sudah seperti itu. Jadi kita cuma tinggal pakai cutter pada bagian belakang. Ini kita bikin siku aja, ya kan, kita kurangi dikit-dikit. Ada kasus di mana pada bagian tengah, ya kan, ukuran si tengah ini, kalau di SAS dan Jack and Gun itu sekitar 7,75, ya kan, itu 7,75 mili. Kalau di bawah itu kemungkinan akan lebih sempit dan si nozzle ini akan deform, lubangnya jadi oval. Nah, di situ otomatis ketika kita masukkan dia akan sempit, terlalu sempit. Seperti itu. Untuk solusinya sama, tinggal pada bagian tengah yang masuk ke bagian nozzle itu kita kurangi dikit-dikit dengan cutter, nggak masalah, cuma dikit-dikit aja, berapa goresan, lalu kita cek untuk lurusnya dan juga untuk deformnya, ya kan, atau perubahan bentuknya, apakah ketika kita pasang sudah berubah bentuk, itu artinya udah nggak perlu sampai si nozzle itu bisa goyang di tapet, ya kan. Justru kalau tidak goyang itu malah lebih bagus. Oke, seperti itu untuk fitting pada tapet, ya kan. Sudah beres dengan cutter. Mungkin nggak ada 5 menit kalau dilakukan dengan benar. Terus untuk informasi tambahan, jadi meskipun ukuran nozzle ini panjangnya adalah 21 mm, tapi porsi untuk pada bagian belakang dan depan ini, ya kan, belakang, jadi perimeternya adalah bagian yang masuk ke nozzle, bagian tapet yang masuk ke nozzle atau bagian coakan untuk tapet ini, itu kita bikin ini tuh lebih tipis, ya kan, bagian belakang. Cuma kita tidak cuma mengurangi bagian belakang ini, tapi menambahkan depan ini, panjang depan ini 0,4 mm, ya kan, kita tambahkan ke sini yang kita kurangi. Jadi nozzle ini kalau ditapet, ya kan, dipasang di tapet itu hampir sama dengan nozzle dengan panjang 21,4 mm, seperti itu. Terus juga karena bagian belakang kita kurangi untuk tebalnya, itu tebalnya menjadi sekitar 0,4 mm, ya kan, 0,4 0,5.
dia akan rata dengan permukaan muka belakang nozzle. Itu akan rata, otomatis nozzle akan lebih dapat ditarik oleh tapet lebih sempurna, ataupun tapet bisa ditarik oleh sektor gear lebih sempurna, seperti itu. Terus tambahan untuk penggunaan o-ring spacer orange yang kita bawakan ini ada 2 buah, masing-masing ketebalannya adalah 0,2 mm. Itu digunakan ketika kita lihat saat kita simulasi nozzle tertarik paling belakang, lalu kita lihat pada bagian lubang feeding itu nozzle masih kelihatan, kita bisa menggunakan o-ring spacer ini. Bisa satu dulu atau dua di bagian chamber, ya kan? Itu agar si nozzle tidak nongol atau tidak kelihatan di bagian lubang feeding ketika kita intip dengan kondisi tapet tertarik sempurna. Seperti ini kita lihat tidak kelihatan dari lubang feeding. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini soal fitment dan fitting dari LJA nozzle. Kita ulang bahwa untuk cylinder head hanya bisa digunakan di cylinder head dengan nozzle guide dengan diameter 5,3 sampai dengan 5,4 mm. Untuk tapet harus dicek untuk fitment tapet apakah ada perubahan bentuk baik pada permukaan belakang maupun pada bentuk dari lubangnya. Itu bisa kita lihat langsung kan, seperti itu. Ketika ada perubahan bentuk, deform ataupun terlalu sempit ketika kita pasang di cylinder head dengan pemasangan tapet atau tapet dipasang ke nozzle, artinya kita harus fitting seperti yang saya tunjukkan tadi, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Mungkin agak berbelit-belit, cuma saya berharap bahwa pesan saya bisa tersampaikan atau penjelasan saya bisa tersampaikan kepada teman-teman. Saya Agnes dari Lord John Airsoft. Terima kasih.